kullaha wal baqiyatis sholihati ajma'uha allati tabqa ma'aka idza ghariqat safinatuka fi syai'aini. Iklam anna sa'adata, bahwa yang namanya keberuntungan, kullaha seluruhnya, wal baqiyatis sholihat dan ma'rifatullah atau ma'rifatut tauhid, atau dalam istilah lain baqiyatus sholihat itu adalah amal soleh yang intinya adalah untuk mengenal Allah. Ajma'uha, yang keseluruhannya itu allati tabqa, kang bakal tetep ma'aka ing dalam sertane sira idza ghariqat, ketika tenggelam opo safinatuka, yaitu nahkoda perjalanan hidupmu, fisai'aini, pada dua hal. Yang pertama salamatul qalbi, yang pertama adalah selamete pikiran, selamete ati, selamete jiwa, wa taharatihi, dan bersihnya jiwa. Bersihnya jiwa dibersihkan min ghairillahi ta'ala, tanpa ada siapapun yang selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Itu yang disebut taharatul qalbi. Liqaulihi ta'ala, karena ono dawe pun Allah ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Ilaman kejaba wong ata kang sowan sapa man Allah ing Allah ta'ala biqalbin salim, dengan membawa jiwa yang sehat, dengan membawa roh yang muqaddasah, jiwa yang bersih, roh yang suci. Surat Al-Syu'ara ayat 89. Wasani, yang nomor 2, imtila'ul qalbi, kebae pikiran, kebae ati, bima'rifatillahi, dengan ngaji wekel. Tuh, makna ma'rifatillah ojo digawe keder, disederhanakan, ngaji wekel. Ya, bagaimana kita bisa makrifat kepada Allah rak tahu ngaji. Ta'ala halimahaluhur sapa Allah ta'ala, allati hiya, kang utawi ma'rifatillah utawa ngaji wekel, iku al maksudatu, tujuan yang dituju, min khalqil alami, dari penciptaan alam raya ini. Wabi satir rusuli, dan diutusnya para nabi dan para rasul. Itulah pengertian daripada imtila'ul qalbi, atau yang nomor 2. Yang pertama selamat pikiran dan hatinya. Setelah selamat, tidak ada rekayasa dalam hati dan pikiran, tidak ada hayalan dan bualan. Yang kedua, ngaji temenanan. Setelah ngaji temenanan, pahami serius, akhirnya itulah yang dimaksud penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Tujuannya kongkon ma'rifatullah. Sampai diutusnya para nabi dan para rasul, hanya visi misinya cuma satu, menghantarkan manusia mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai manusia lupa ketika dulu di alam arwah sudah bersyahadat, begitu mlebu ning alam rahim plonga-plongo, selonot ning alam dunia masih plonga-plongo, nggak tahu apa-apa sampai usia dewasa. Lah itulah tujuan Nabi untuk menyegarkan kembali syahadah qalbunya, syahadah ruhaniyahnya. Dulu kita sudah mengenal Allah di alam arwah,
ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, setelah dewasa kita di alam dunia kok sampai tidak syahidna kembali, lah itu yang akan merugi. Makanya Allah menciptakan Rasul, menurunkan para utusan, dan menciptakan alam semesta ini untuk mengembalikan citra syahidna. Seperti dikutip dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kita dituntut syahadatul ilm, syahadatul fahmi, syahadatul akli, syahadatul ilmi. Itu yang dituntut dari Allah buat kita semua. Wa husnul khuluqi, dan juga wa husnil khuluqi atau wa husnul khuluqi utawi pengertian husnul khuluq. Wa ya husnul khuluq iku al jami yang menghimpun lahuma terhadap dua-duanya. Satu, imtilaul qalbi, yang kedua toharotul qalbi. Jadi yang namanya husnul khuluq itu orang bermental baik, berakhlak baik, beradab baik ketika sudah memenuhi dua kriteria tadi. Yang pertama toharotul qalbi, yang kedua imtila'uhu bima'rifatillah. Kalau itu salah satu dari dua itu tidak ditemukan, maka tidak ada istilah orang itu punya husnul khuluq. Wala a'lamu khoslatan tazidu alaihi, dan saya tidak mengetahui satu karakter tazidu kang bisa nambahi apa khoslah alaihi ingatase husnul khuluq fil fadli ing dalem keistimewaannya. Maksudnya tidak ada prestasi yang lebih gemilang yang melebihi husnul khuluq. Walidhalika, dengan demikian, karena tidak ada prestasi yang lebih gemilang melebihi husnul khuluq, imtadaha memuji sapa Allah Ta'ala, memuji bihi kelawan nabiyahu ing nabine Allah, bihi kelawan husnul khuluq, muji Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawu sapa Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. La innaka busung kiting lamun jare wong Cirebone kok. In bimakna taukid, penguatan. Ya sing paling kuat kanggone wong Jawa ku busung kiting. Hari demi Allah si wong Arab, ini si wong Jawa. Busung kiting bahwa sampean Muhammad la'ala khuluqin azim, betul-betul beradab yang begitu agung, begitu mulia, begitu besar, sehingga tidak ada yang bisa memiliki khuluq seperti Anda. Wa qala lan dawu lagi Allah Ta'ala dalam ayat lain, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu. Ilaihi maring Allah yas'adun naik opo al kalimut thayyibu, kalimat thayyiba ai huwa at-tauhid. Yang bisa naik sebuah kalimat, sebuah ungkapan, sebuah prinsip, itu hanya yang bermuatan tauhid. Wal amalus sholih, dan yang bisa naik menuju ke Allah adalah amal soleh, maksudnya bersih hati dan pikirannya, menggawe trep bener, beli meleset, beli mencong, beli pleot-pleot. Nah itu namanya amalun soleh, menggawe
trep KB, presisi KB, tepat semua. Yarfa'u kang ngangkat sopo Allah atau yarfa'u kang bakal munggah opo mau amal soleh hu menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lawal kalimut thayyib utawi kang disebut kalimut thayyib huwa iku at-tauhid. Yang disebut kalimut thayyib yang bisa naik nerobos menuju mengenal Allah itu adalah tauhid wal ma'rifatu dan paham betul ngaji. Wal amalus soleh utawi kang disebut amal soleh huwa ya amal soleh iku toharotul qalbi bersih pikirane arrofiati kang bisa mengangkat bisa menaikkan liqadri tauhidi terhadap ukuran tauhid wal makrifati dan pemahamannya. Wa makna rif'ah utawi pengertian rif'ah yaitu hudurul qalbi fokus pikirane. Yang namanya toharotul qalbi arrofiati kang betul-betul bisa ngangkat menuju Allah tuh kalau yang fokus. Coba aja sampean dipikir secara jernih. Ketika Anda fokus dalam suatu hal, maka akan naik sesuatu yang Anda fokuskan tadi. Wa ta'assuruhu dan labete qalb bihima sebab tauhid dan makrifat yang satunya toharotul qalbi. Itu akan bisa berdampak atau punya asar yang sehingga liung koda agar patuh atau lulut opo qalb lulute khudu'an haleh andap asor sehingga dengan sendirinya kalau jiwa itu bersih, kalau jiwa itu bertauhid, kalau jiwa itu fokus, maka otomatis orang itu pasti punya karakter tawaddu wa maskanatan dan punya karakter tenang, stabil, fresh, enjoy wa mahabbatan dan punya karakter memberikan satu pengertian merasakan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak punya ruang untuk sombong pada siapapun. Nah, inilah yang dimaksud husnul khuluq atau inilah yang dimaksud al-adab fauqal ilmi. Adab yang sudah jadi begini yang dimaksud al-adab fauqal ilmi itu. Kalau kita tidak mengerti tentang akhlak, makanya dalam Al-Quran juga dikutip takhallaqu bi akhlaqillah. Itu dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Itu pasti kalau kita betul-betul kenal dengan Allah, paham dengan Allah, maksudnya paham dengan Allah, paham dengan sifat-sifatnya, paham dengan asma'nya, paham dengan af'alnya, secara otomatis panjenengan sedoyo itu pasti akan punya karakter tawaddu. Fakhina idin dengan demikian setelah orang itu disestempel oleh Allah karena hatinya bersih, pikirannya bersih, pemahamannya luas, kalau istilah kita ngajinya kenteng memahami tenanan, maka yakunu pasti jadi opo qalb hati itu qoriban minallah secara otomatis
itulah pengertian taqarrub yang hakiki. Nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu dekat, dekatnya Allah kita harus mengejar secara pemahaman, secara intuisi perasaan yang lembut, sehingga itulah makna pengertian dekat. Dekatnya bil ilmi, bukan bil makan wal azminah. Dekatnya kita bukan dengan hukum ruang dan waktu, tapi dekatnya kita dengan Allah, atau Allah dekat dengan kita bil fahmi, ay bil ilmi, atau bil ma'rifah. Itu yang dimaksud qoriban minallah. Ini pasti fakhina idin yakunu bimakna soro ay yasiru, pasti dadi opo kolab dadi iku qoriban dekat minallahi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma haqiqatu husnil khuluqi, adapun utawi pengertian hakikat husnul khuluq, fa'lam iku perlu diketahui bersama bahwa annalil insani iku sak temene kedue menungso opo suratan batinatan, punya pola yang sifatnya itu tidak diketahui oleh kasat mata. Dalam diri manusia itu di samping ada surah dohiriyah, ada juga surah batiniyah. Apa yang dimaksud surah batiniyah? Ya roh kita itu surah batiniyah. Kalau surah dohiriyah jelas, ada rambut, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan lain sebagainya. Itu namanya surah dohirah. Tapi ada surah batinah, surah yang tidak kasat mata. Di antaranya surah yang tidak kasat mata itu adalah allati bu'isat al-anbiya, di mana para nabi diutus bitakwimiha, untuk meluruskan, menyempurnakan, dandani surah batinah, dandani jiwa. Mulane para nabi itu disebut attibaul qulub, dokter jiwa yang hakikat itu adalah al-anbiya wal aulia. Tujuannya kanggo dandani surah batinah atau rohaniyah kita. Setelah di lab bentuknya lakakang becus kan, ana sing bentuknya meleat-leot, ana sing bentuknya wis blekaru-karuan lah, laka polai. Masih mending wong pesek katon peseke, wong ireng katon irenge, arigin sih wah angel, laka polai, belum bentuk. Artinya belum bentuk, mindset kita, jiwa kita, pikiran kita tidak pernah terarah, tidak pernah lurus sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Makanya Nabi diutus, para Nabi dan para Rasul, kanggo dandani jiwa tadi, pikiran tadi, agar bentuk asli hakikat batinahnya itu sesuai dengan dohiriyahnya. Jasadnya ganteng, ya ruhe blesak, waduh ngeri pak. Gina wadan, jasadnya ganteng pak, tapi jiwanya peteng. Masih mending jasadnya peteng tapi jiwanya padang. Ini masih mending. Ini yang terjadi jasadnya padang, genjerang-genjerang, katon bagus, tapi jiwanya, pikirannya, mindsetnya, pola pikirnya ora karu-karuan. Nah ini yang
yang bahaya. Nah ini tugasnya para anbiya iku ndandani rohaniyah supaya bentuknya menyesuaikan bentuk zohirnya yaitu jasad. Kalau sudah balance, seimbang, stabil antara ruhania dan jasmania, kowe enak. KB hari melakukan trep, sejalan, seirama, sefrekuensi, satu gelombang, satu aliran, satu pengertian, itu akan enak jalannya. Tapi ketika tidak satu frekuensi, maka tidak akan terjadi kenyamanan. Lokomotifnya Jerman, gerbongnya Tegal. Ya, kontal kabeh, Pak. Rontok, ajur. Ya setidaknya ketika lokomotifnya Jerman ya otomatis gerbongnya minimal made in Jepang yang mampu menandingi teknologinya Jerman. Yang hebat lagi harus gerbongnya juga Jerman supaya balance melakukan lokomotif karo gerbong itu seak itu enak. Hari ini sih kualik lokomotif Jerman gerbongnya Tegal ya kari ndase bae Pak laka gerbongnya artinya rusak jiwanya tidak bisa diformat kembali. Makanya Nabi diutus itu kanggo memformat jiwa-jiwa yang rusak. Mengedit barangkali boleh, diedit. Bari aja. Blekaruan. Iya. Bitakwimiha wa tazkiyatiha dan menyempurnakan surah batinah wa kamali iktidaliha dan menyempurnakan balancing atau adil atau seimbangnya surah batinah. Wadalika utawi surah batinah itu setelah dibereskan antas duro anha maka akan muncul dari surah batinah opo al akhlaqul mahmudah budi pekerti yang terpuji akhlak yang mulia. Nah, inilah bahasa akhlak yang digaung-gaungkan oleh banyakkan manusia, akhlak yang model begini. Bukan akhlak asal jeplak. Ya. Bukan jadi akhlaknya bagus karena hidup padahal aten-aten yang gerundel baik. Ya laka akhlaknya. Oke, secara fisik sih berakhlak, tapi jiwanya nggak berakhlak. Ya rugi. Ya, makanya Nabi diutus itu kanggo dandani akhlak, ya seperti itu. Bahasanya bu'istuli utammima makarimal akhlak, ya akhlak yang begini. Dandani supaya mental kita, jiwa kita, pikiran kita agar klik ma'rifatullah. Agar klik faham dengan asma Allah, faham dengan sifat Allah, faham dengan af'al Allah. Cuman itu tujuan Nabi diutus. Dan cuman itu Allah menciptakan semuanya. Yakunu wasu'ul khuluq. Tadi bisuhulatin dengan secara mudah bila rawiyatin sekalipun tanpa dipelajari wala fikrin dan tanpa diangen-angen lewat pikiran. Kalau kita mau mau mengikuti apa yang disebut aturan Nabi, secara otomatis orang itu berakhlak mahmudah. Wahada makna hakikatu husnil khuluq. Itulah yang disebut pengertian hakikat husnil khuluq. Wasu'ul khuluqi utawi singaran mentale bejat, akhlake blesak, akhlake bobrok,
iku yakunu ono posuul khuluq ono iku biaksi dalika kebalikane. Lamun uang jeble gelem ngaji wis blesak no akhlake lho. Arep didandani blegelem padahal ku Masya Allah mesinnya ku Pak Syekh wis kobong wis kebakar apa maning silsile wah wis podo rontok kabeh ning jero Pak. Wis mokonon ble sadar tidak mau dibengkelaken ning bengkel spesialis ahli mekanik mesin jiwa. Siapa? Para anbiya dan para aulia. Di antara ahli mekanik jiwa adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu sirrah. Termasuk di dalamnya kita mengkaji, mempelajari, mentelaah, menghidupkan tradisi-tradisi para aulia, itu juga termasuk andil dalam rangka membenahi mesin jiwa kita yang sudah overhaul. Wis turun mesin kudu dibongkar kabeh. Kudu wayahe diganti, spare parte wayahe dibobot maning. Kang drat-drate wis karu-karuan kok dibobot lagi. Kalau nggak bisa ya didaur ulang Pak. Didaur ulang terus dicetak maning. Lamun wis beli bisa. Kalau masih bisa ya masih bisa diberesi. Tapi kalau sudah tidak bisa ya kudu didaur ulang. Itu kalau istilah mesin. Kalau istilah ruhaniyah lah ketika didaur ulang ya nambah beli karu-karuan. Sampah kok sampah ruhaniyah. Ngeri Pak. Kalau sampahnya jasad masih digemari oleh cacing dan singgat-singgat dalam tanah Pak. Pada senang vitamin. Ini sampah ruhaniyah ketika sudah berserakan dalam alam spiritual, maka akan sulit untuk dihilangkan. Akhirnya apa? Ya wis anane ribut, mumet, bekaru-karuan. Ya itulah bahasa dekadensi moral, bahasa akhlaknya pada bejat karena mau lakas sing gelem didandani ning bengkel spesialis ahli dalam mesin jiwa. Tasduru wa'lam perlu diketahui anna jumlatal akhlakil mahmuda wal madmumah. Perlu diketahui bahwa kesimpulan dari semua akhlak yang terpuji dan yang tidak terpuji itu munculnya an salasati sifatin dari 3 karakter, dari 3 sifat. Huna yang utawi 3 tadi iku kal ummahat merupakan induk daripada akhlak mahmudah maupun madmumah. Inilah yang perlu diteliti. Unsur yang menjadikan manusia punya karakter terpuji dan unsur manusia bisa punya karakter tidak terpuji, induknya ada 3 sifat, ada 3 karakter. As-sifatul ula, karakter yang pertama atau sifat yang pertama iku al-aqlu. Yang pertama induk agar kita bisa punya akhlak yang mulia harus akale sehat Pak. Orang sing akale ora sehat nggak bisa punya akhlak mahmudah, nggak bisa. 1 al-aqlu wa quwwatuhu dan kinerjanya akal betul-betul maksimal. Ya ini yang disebut al-aqlu salim fi jismi salim. Betul-betul kinerjanya akal maksimal atau optimal. Terus waqtidaluhu bil ilmi. Akal itu akan stabil, akan belen, akan betul-betul terarah, kondusif bil ilmi. Sebab diasupi ilmu pengetahuan. Wal hikmati lan diasupi ngaji tasawuf.
konon baik aja adu-adu bukan keder soale makna hikmah banyak dibajak oleh dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Praktek dukun cabul kepengen nih gelare ahli hikmah. Nah, iki kurang ajar kan ngono. Padahal dalam kitab lain ajalul hikmah adalah Al-Qur'an. Ajalul hikmah paling agung-agungnya hikmah itu adalah Al-Qur'an. Maksudnya orang itu bisa nerobos memahami ma'ani Al-Qur'an sehingga dia bisa makrifat kepada Allah. Berhubung kita ngaji Qur'ane becabek, ngaji tafsir ora becus, ya kan? Ya wis gondel bae ning para aulia yang punya karangan kitab-kitab tasawuf, maka saya sederhanakan bahasa hikmah ngaji tasawuf. Ben akaliku luar biasa. Wa haqiqatul hikmah. Lah ini utawi hakikat hikmah iku ma'rifatul haq. Weru bebener, Pak. Ya lamun Qur'ane mateng, maknane Qur'ane sampean paham, weru yang namanya kebenaran yang benar, hakikat yang nyata akan nampak jelas cetha welo-welo gamblang ora mang-mang. Iku pasti ma'rifatul haq, memahami kebenaran. Ini secara umum dulu. Secara khusus memahami Allah yang maha benar. Memahami Allah yang maha benar lewat Quran belum mampu, lewat hadis-hadis Nabi belum mampu, ya wis gondelan bae ning kitab para wali. Makane hikmah saya sederhanakan ngaji tasawuf. Salah apa enggak? Nah, seperti itu cara penyederhanaan bahasa supaya tidak menakutkan. Wah, ngaji ini ngeri, ngaji ini hakikat hikmah. Waduh, kayak ngapa sakti nih beli? Kayak ngapa mustajabai, kayak ngapa hebate. Ngaji golongan ahli hikmah. Padahal ya itu sederhana saja agar akal kita sehat, agar akal kita bisa berfungsi optimal dan maksimal, harus banyak kajian dan kajiannya itu yang bermuatan tasawuf. Artinya tasawuf itu berpikir yang logis, ya, objektif dan sportif, disertai intuisi perasaan yang lembut. Itu makna tasawuf. Aten-atene iku bletegelan lamun jare wong Jawa. Istilah itu intuisi perasaane lembut. Itu pengertian tasawuf. Pikirannya logis, sportif, objektif, serta intuisi perasaane lembut. Itu makna tasawuf. Makanya ngaji tasawuf supaya akale murub. Hari ini si akale aduh kembang kempis kayak damar kanginan. Untungnya belum mati gini damare. Ma'rifatul haq, memahami kebenaran minal batil, dari hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang kosong. Fil i'tiqad, dalam semua mental atau dalam semua prinsip, dalam semua keyakinan. Wasidki wal kidib, bisa membedakan ini pola yang jujur, ini pola pendusta. Akan kelihatan fil akwal, baik dalam segi bahasa atau dalam segi komunikasi, wal khasani, dan tahu bahwa ucapan itu bermuatan positif, minal qabih, dan tahu bahwa ucapan itu bermuatan negatif. Fil af'al, nanti berdampak pada tindakan. Tindakan pun akan diketahui ini tindakan bermuara positif dari hulu ke hilirnya, ini tindakan bermuara negatif dari hulu ke hilirnya. Akan bisa dibaca, akan bisa dideteksi
Kalau akalnya kita betul-betul tadi diasupi ilmi, apalagi diasupi ngaji tasawuf, ya luar biasa. Nah, engkau dipahami ning wong Jawa, wah ampuh kiai kan, rusak durunge winoro, ngerti sedurunge ngomong, ya karena tadi. Karena saking lembutnya frekuensi gelombang alam ini memberikan ide. Memberikan ide. Sehingga dia mampu membaca frekuensi gelombang alam semesta ini. Sehingga tahu pikiran blesake menungso, tahu pikiran bagusnya menungso. Sederhana saja. As-sifatus saniyah. Yang kedua adalah induk daripada akhlak mahmudah. Yang kedua, kuwatul ghadab ad-dafi'ah. Punya kecerdasan emosional. Bukan hanya cerdas IQ-nya saja. Bukan hanya cerdas akalnya saja. Tapi juga kecerdasan emosionalnya betul-betul kuat. Yang kecerdasan emosional itu ada fi'atilid doror, yang berfungsi untuk menepis hal-hal yang membahayakan. Tujuannya Gusti Allah nggawe kecerdasan emosional itu tujuannya supaya bisa menepis hal-hal yang membahayakan. Wahia kang utawi dafi'ah atau kuwatul ghadab iku khuliqat diciptakan lidalika krono dafi'ah lidoror. Jadi kuwatul ghadab itu memang khuliqat diciptakan opo kuwatul ghadab lidalika untuk dafi'ah lidoror, menepis hal-hal negatif. Fakamaluha mangka utawi kesempurnaan kuwatul ghadab, waqtidaluha lan stabilnya kuwatul ghadab iku antakuna yento ono pomau kuwatul ghadab ana iku mungkodatan manut patuh tunduk lil hikmati terhadap hikmahnya Allah dalam menciptakan semuanya. Akhirnya dia patuh pada hukum kausalitas, patuh pada hukum alam, bahasa Indonesia, patuh pada ketentuan Allah. Karena tadi kecerdasan emosinya itu betul-betul sempurna, stabil, sehingga patuh di bawah komando, instruksi, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nurut ning hukum alam, tidak berontak emosinya. Hari sampean kan kepengen berontak bae emosinya. Asem urip kok mengkenen bae besugi-sugi kapan sugi wis nyupang belah. Lah narane berontak emosinya. Yu luru wong tuwa kang ampuh. Yu luru ijazah kang mandi cespleng. Bagian diuber-uber tekaning Eropa kan. Masa ketemu agar potongan model mekonon, potongan emosinya tidak dafi ahli doror, maka tidak akan pernah selesai menyelesaikan kecerdasan emosinya. Berarti apa? Uripe nafsu bae. Tuh, ya kan? Nafsu gede tenaga laka. Yo ngepos beli, ngangsem. Kayak film kartun kok. Arep melayu sikile bae kawis maju. Awaknya masih nih gini. Masih ning tempat. Nah itu diantaranya yang nomor 2 merupakan induk daripada akhlak mahmudah maupun akhlak madmumah. Kembali harus punya kekuatan emosional yang stabil, yang patuh di bawah ketentuan hukum kausalitas atau hukum alam. In asyarat, ketika alam ini memberi kode opo al hikmatu, suatu hikmah atau suatu yang berfaedah, alam yang memberi isyarah laha terhadap kuwatul ghadab, sehingga apa? Emosinya itu diilhami oleh hukum kausalitas
Sehingga kecerdasan emosionalnya itu diilhami oleh hukum kausalitas. Ketika hikmah itu ngomong bil istirsal, bekerjalah wahai nafsumu, wahai kecerdasan emosionalmu, ya irtasalat, lantas dia mau bekerja. Artinya semangat, nggak ngelentruk. No. Ketika alam menuntut kita harus semangat, maka kita harus semangat. Au bil inkibad, atau ketika frekuensi alam ini mengilhami kita untuk diam tidak bekerja, ya inkobadot, kecerdasan emosi akan patuh dan lulut. Wis sederhananya koyo anjing pelacak, Pak. Ketika dikongkon jantro mangsai, ketika disuruh oleh majikannya untuk melumpuhkan musuhnya, ya dia bergerak dengan cepat, anjing pelacak tadi. Tapi ketika majikannya menyuruh duduk manis nongkrong saja di depan rumah, ya diam, dia nggak pernah bekerja. Itulah makna nafsu yang patuh pada hukum kausalitas, sebab tadi betul-betul sempurna. Kalbil mu'alam, contohnya seperti anjing pelacak yang sudah terlatih. Kalbil mu'alam seperti anjing pelacak yang sudah terlatih. Asifatus salisah utawi induk karakter terpuji akan terbangun. Yang nomor 3 adalah sifat kuatus syahwat al-jalibah lin naf'i. Dia punya kekuatan syahwat, punya kekuatan selera, tapi seleranya itu difungsikan untuk hal-hal yang bermanfaat, berguna untuk dirinya maupun orang lain ataupun lingkungannya. Ini kekuatan keinginan, kuat keinginannya, kuat imajinasinya, tapi al-jalibalin naf'i, yang dimotivasi, yang ditarik atau yang didorong untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. No. Dua keinginan semangat, dua keinginan bekerja, dua keinginan apa saja, tapi motivasinya, tujuannya pekerjaan itu untuk hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Wahia utawi kuatus syahwat atau sifat salisa aidon iku juga muti'atan lil akli, kekuatan syahwat ataupun kekuatan godob itu semua harus patuh di bawah undang-undang hukum logika. Singarane syahwat iku kudu nganggo ketentuan logika. Ya. Kekuatan keinginan juga harus patuh di bawah undang-undang kekuatan logika. Sampean syahwate gede, ya kudu manut ning undang-undang akal sehate. Syahwate gede, duit beli duit, kepengen labi loro, ya sudah Bratayuda. Iya kan, siji be ketataran, syahwate bae sama digede-gedeaken, kepengennya rabi loro. Ya beli mekayo beli kiyeng, duit beli duit, kepengennya duit rabi loro. Ya Bratayuda, bagian ngumpet-ngumpet kan kayak konangan. Sejen karo kang duit wis akeh beli. Wadone masa bodoh laki teka ya sok, sing penting rekening kebek. Ya beli. Nah, rekening kebek, jalan-jalane sering, mangan enak dan lain sebagainya. Ya bisa jadi ayem. Iya kan? Karena apa? Karena terpenuhi kebutuhannya seorang istri. Nah, ini diantaranya secerdas apapun
kecerdasan emosi, kecerdasan akal, kecerdasan syahwat, itu harus patuh di bawah undang-undang hukum logika. Mutiatan lil akli, makanya fahusnuha utawi baguse kuwate syahwat, waktidaluha lan stabilnya syahwat, iku fi ida'aniha, patuhnya kekuatan syahwat, lil hikmah, untuk memahami hikmahnya Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Dudu kongkon ngerusak ning alam raya ini. Ketika kita punya keinginan dikongkone berbenah, boleh untuk memperbaiki keturunan, boleh nek sampean sudah sesuai standarnya. Kun si alasannya be kanggo memperbaiki keturunan ya kang bagus ya oli-oli bayar ripis pas sih, tapi lamun dorong pas ya malah pincang kabeh, ya kan? Nah itu seperti itu maksudnya. Wa'lam, perlu diketahui bahwa anal matlub, yang dicari minal akhlak, dari pengertian akhlak adalah al-iktidal, harus bisa balance, harus bisa stabil, harus bisa tengah-tengah, wal wukuf, dan selalu melihat ala wastil umur, ambil jalan tengah, terlalu ekstrim jangan, terlalu pasif meneng bleger bae yo jangan. Artinya ambil tengah-tengah. Tuh. Ambil sikap yang bijak. Kapan saat kita keras, kapan saat kita lentur. Jadi aja keras bae ya beli bagus, tuh ngelemprek bae beli bagus. Iya kan? Tuh. Ngaceng bae beli sa, beli ngacengan yo beli sa. Kang bagus pepen, sedengan, Pak. Sedengan, ada waktu nih ngaceng, ana waktu nih beli ngaceng, tapi lamun ngaceng baik kok keder sampai serong. Apaan dia anjing akan ingin begini, ya kan? Atau ngelemprek baik, keder sampai aduh, keberapa sampai lengket karo manuk karo doge keberapa nih, lebih bisa tangi-tangi, iya kan? Nah, makanya harus stabil, harus tengah-tengah apapun, karena khairul umur awsatuha, liqaulihi ta'ala wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti wala taj'al ojo ndadekaken sapa sira yadaka ing tangan sira maglulatan ing dibelenggu, maksude aja duwe sifat pelit, aja duwe sifat bakhil, aja duwe sifat medit kang kumet. Paham? Ini wala taj'al yadaka maglulah ila unuika, itu isaroh. Isaroh penyakit hati yang paling besar itu 3. Kata Nabi. 1, suhun muto', pelit kang kenemenen. 2, hawan mutba', selera yang liar. Seleranya kuda liar, Pak. Janda liar, perawan liar, selera sing liar-liar, Pak. Yari tawon liar mending, Pak. Enak nih. Selera itu ayam kampus liar, waduh gawat. Hawan mutba, itu penyakit hati. Yang nomor 3, ijabul mar'i binafsih. Dua sifat legeg, dua sifat wah, gumunan, heranan, takjuban. Lah, sifat takjub inilah yang nantinya membuahkan sifat kibir, sifat hasud, sifat drengki, sifat ria, sifat sum'ah, mujadalah, dan lain sebagainya, berawal dari ijabul mar'i binafsih. Itu 3 ummahatul ma'asi. Bibitane maksiat ku 3 jare Kanjeng Nabi. Ummahatul ma'asi, eling-eling, sing nomor 1 iku adalah suhun mut'a, apa namanya? Iya betul, tadi hawan mutba. Yang pertama tadi apa?
Aduh, kelalen ketemu. Apa tadi? Yang pertama itu. Oh, sukhun muto'. Sukhun muto'. Yang nomor 2 adalah hawan mutba. Yang nomor 3 adalah ijabul mar'i binafsihi. Itu sukhun muto'. Artinya muto' itu mbatek. Medit kumet. Wis medit tapi mbatek. Bahasa sederhana, ndak kene wong mene, ndak kene dhewek mong. Nah, itu namanya sukhun muto'. Medite mbatek kenemenen. Sehingga dicap ning bebaturan aja karokan tangane gegem. Nah, ini wala taj'al yadaka maglulah ila unuika. Sebab ini min jumlati ummahatil ma'asi. Wala tabsutha. Juga jangan terlalu boros. Artinya memubadirkan apapun yang kamu miliki, kulal basti yang tidak terkontrol. Boral keboralannya boleh bagus, medit kemeditannya boleh bagus. Ambil tengah-tengah. Ini Gusti Allah perintah seperti itu. Fasoro, maka jadilah ketika melihat ayat ini al-adlu belen min hadihi sifatis salasah, dari sifat yang 3 ini. Artinya untuk balancingnya, untuk filterisasinya adalah ruknan robian, adalah pondasi yang nomor 4. Setelah punya 3 karakter sifat tadi sebagai ummahatnya akhlak, harus difilterisasi, harus dimonitoring dengan sifat adil, sifat ausat, sifat tengah-tengah. Jangan terlalu boros, jangan terlalu irit. Itu namanya ausat. Fa amma masalul i'tidal, adapun utawi sifat-sifat i'tidal fi sifat. Fa'lam, perlu diketahui bahwa anak kuatal hikmah, bahwa kekuatan hikmah laha iku kadue hikmah opo ifrotun. Jadi hikmah, hukum alam, hukum kausalitas pun ada yang berbentuk ifrot, kenemenen. Watafritun, lan juga sak dhuwure kenemenen. Oke, volumenya beda-beda. Ibaratnya umpama ifrot itu nemene 50, berarti tafrit ini kan mubalaghah 70 nemene. Wawastun, ada yang sifatnya tengah-tengah. Walwastu, lan nengahan. Artinya ada penengah, ada yang di tengah. Itu wawastun walwastu. Lawahua utawi alwastu iku al-mahmud. Yang tengah-tengah inilah yang terpuji di antara 2 tadi. Ifrot dengan tafrid ataupun wasatun dengan yang lainnya, maka harus ditengah-tengahi dengan wasatun itu. Wahwa utawi tadi al-wastu iku al-mahmud, yang al-musamma kang disebut bil hikmah, dengan bahasa hakikat hikmah. Fabi khasbiha, kelawan membilang-bilang hikmah, waqtidaliha, dan stabilnya hikmah, yasduru, pasti akan muncul anha, dari hakikat hikmah, stabilnya hikmah, opo at-tadbir, bisa memanage. Akhirnya diri kita, jiwa kita, pikiran kita, nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita bisa memanage, bisa mengatur, ya semuanya. Mengatur apa? Mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku di hukum alam ini kita ikuti, kita ayuri sesuai dengan polanya. Wajudatud dihni, juga termasuk judatud dihni, hatinya betul-betul jud, loman, lapang dada, enak pikirane, legowo atine. Watafatun, dan cerdas
cerdas lidako ikil a'mal, untuk hal-hal kinerja selembut apapun akan kritis. Ketika kerjaan itu tidak pas, tidak trep, maka hatinya berontak. Ini kurang pas, kurang estetik. Bener sih bener, bagus sih bagus, cuman disawang kok kurang luwes. Nah, sing enak ku luwes sih. Luwes karo pantes. Ari luwes pasti pantes, ari pantes belum tentu luwes. Kang enak ku luwes. Ari bocah sih belipati ayu cuman luwes. Aduh, serius luwes ku keder. Padahal si pesek ngono, cuman luwes. Angel harus tekan luwes ku. Ya ji kan nonton ji. Luwes ji asale lo. Terus keramas ku luwes. Tadi watafatun lidako ikil akmal, sehingga kritis, cerdas, intuisi perasaannya lembut, lidako ikil akmal, lembut-lembutnya kerjaan tuh sampai sedetail itu. Wa khofaya afatin nafsi, sampai unsur-unsur yang membahayakan dalam jiwa pun terdeteksi. Istilahnya virus-virus munafik, virus-virus ria, virus-virus hasud, itu akan terdeteksi dengan sendirinya. Itulah makna akhlak yang mahmudah. Akhlak yang begini nggak ada yang punya kecuali baginda agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sejene hanya pirang persene, sing kamil mukamil hanya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Gusti Allah dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu masalahnya. Wa ifratiha fa bihasbiha tadi wa imma ifratuha. Adapun utawi nemene apa? Nemene godob atau nemene apa ini? Nafsi boleh. Fayas duru nek godob bis kenemenen atau hikmah kenemenen, mahami hikmah kenemenen. Nah, orang ketika memahami hukum kausalitas kok kenemenen terlalu ekstrim, ya fayas duru pasti akan muncul anhu dari ifrot opo al makar atau al makru. Sifat makar. Engkoe protes dengan alam ini, protes. Gusti kepreben si jagatku makanan baik lah, ini bahasa Gusti kepreben jagatku makanan baik pun ku gara-gara apa? Gara-gara ifrot. Memandang hukum kausalitas tidak dengan akal sehatnya tidak dibimbing dengan ilmu dan hikmah, ya, tidak diasupi dengan spiritual yang betul-betul bermuara kepada Allah, sehingga protes akale. Kenapa jagatku makanan baik, makayo beli ketemu lah. Ini bahasa kekecewaan karena ada ifrat. Sehingga akhirnya apa? Islah ketimbang makanan bayu, gaulinggis belam bobol ATM. Lah akhirnya makar. Wal khuda lan menipu. Akhirnya apa? Ngerekayasa. Ya iya, ngerekayasa, ngadu domba, jalan pintas semua, wadaha dan bikin kerusakan, merekayasa bikin malapetaka, wasibudalik dan lain-lainnya. Itu faktornya tadi sangat jelas. Wamin tafritiha, lan setengah dari sifat kenemenane, maksud kenemenan itu terlalu ekstrimnya memandang hukum kausalitas, yasduru pasti akan muncul opo al-bulhu, bloon, Pak. Orang ketika ekstrim mandang hukum alam akan goblok, Pak, al-bulhu, bloon, wal gobawa, lan juga maknanya gobawa, tidak mau eksperimen. Gobawa itu tidak mau eksperimen. Ya aslinya sih maknanya podo-podo goblok, cuman antara bulhu karo gobawa ada persentase. Wal hamku bodoh maknanya goblok. Hamku juga maknanya goblok. Nah, artinya hamku itu pikirannya bener tapi kerjanya belum bener.
Artinya konsepnya bagus tapi teknisnya berantakan. Konsepnya bagus, teknis pelaksanaannya berantakan. Itu namanya hampu. Itu goblok aslinya hampu juga. Cuman presentasinya seperti itu. Wal junun kang parah lagi wis berkaru-karuan edan. Wal junun edan. Wis ngalor ngidul wudus berkaru-karuan. Nah sangel ngomongnya bukan sejunun edan. Ngalor ngidul berkaruan. Lawa amal gobawa, adapun pengertian teks gobawa adalah kilatut tajribah. Orang itu nggak mau berupaya, nggak mau menyeleksi, nggak mau meneliti, nggak mau mengkaji, nggak mau eksperimen. Apa ini yang salah kok sehingga saya bangkrut? Apa nih yang keliru sehingga saya dipecat? Apa nih yang salah? Itu harus dikaji. Jangan mentang-mentang ekstrim, wah kurang ajar, juragannya sentimen dan lain sebagainya. Dikaji dulu. Kerja wis bener durung kulai, bisane dipecatku, bisanya diberhentikan, atau bisanya produknya nggak laku. Itu diteliti dulu, jangan nyalakan orang dulu. Itu. Wal hamku utawi teks lafat hamku iku sihatul qasdi. Prinsipnya wis bagus, wis soheh, wis bener, tapi maaf fasadis suluk, prakteknya wah blekaru-karuan, tidak sesuai konsepnya. Paham? Konsepnya bener, tapi prakteknya belum bener. Maksudnya berben? Ya mau kayak mau lah, pirang-pirang, kang model mau karang. Konsepnya sih bener, kepengen membangun mental, ya, kepengen membangun pendidikan agama. Loh, alasannya mau toli nyeser, luru proposal, luru donatur, luru investor, karena visi misinya bagus, membangun pendidikan, membangun agama, banyak investor-investor Islam yang mau berdonasi. Setelah itu lah kanggo rebutan. Ninggone kanggo rebutan cuan. Kanggo rebutan cuan. Kanggo rebutan cuan dan kepentingan. Nah, ini teknisnya akhirnya berantakan. Konsep awal bagus, tapi praktek lapangan nih begitu enak. Lah, memaningen. Enak sih memaningen. Nah, seperti itu. Namanya itu disebut hamku. Ya podo pengertiannya goblok tapi presentasi seperti itu. Wal junun kalau utawi lafad junun iku fasaduhuma. Wis karo-karo lakukan dipirit. Lakukan dipirit, lakakang dideleng, lakakang dipitik ciliki. Lakakang dipetani lah. Wis plondos kabeh buat edan. Wis dijornang wae lah wong edan kok. Nah, itu bahasanya fasaduhuma jami'an. Kabehane wis kunci dari edan sih. Wa amma kuwatul ghadab, adapun kekuatan emosi, falaha iku iktidalun. Kekuatan emosi pun punya wa amal ghabawa tadi sudah ya. Wa amma kuwatul ghadab falaha mangka iku kedue kuwatul ghadab iktidalun utawi stabil. Kekuatan emosi pun ada yang sifatnya stabil, yusama. Maka disebut kekuatan emosi yang bersifat stabil disebut asyaja'ah, sifat kendel, pemberani, gentleman. Godob, tapi godobnya itu betul-betul balance, stabil. Maka disebut saja'ah. Itu juga godob saja'ah tuh. Yasduru nanti muncul dari karakter godob yang iktidal, opo al-karom, sifat mulia. Wan najadata dan semangat. Orang kalau punya sifat saja'ah, kendel, temen, gentleman, serius orangnya tuh. Jadi wong kendel-kendel ke serius, belum lempem. Wakadmul ghaid, mampu meredam amarah, wal wafa bil ahad. Beli kepengen beli nyauri utang, kepengen gagi kesauran, anak beli kan kepengen ngonon. Aduh mumet sih, kapan bisa nyaurane? Nah ini wal wafa bil ahdi, menepati janji. Walaha dan iku kadue kuatul ghadab.
Kuatul ghadab juga punya ifrat. Ada yang karakternya itu kenemenen, kecerdasan, lamun anu kok. Terlalu cerdas sahwate, emosi terlalu cerdas. Yasduru nanti akan muncul anhu dari terlalu cerdasnya emosi, opo at-takabbur. Orang kalau emosinya yang cerdas, terlalu cerdas emosinya tuh. Sedengan baik terlalu cerdas sampai tingkat profesor emosional. Nah, sampai tingkat profesor emosinya tuh. Engkai munculnya loh legeng. Gederai amoksilin. Gedendas. No, at-takabur, engkau legeng. No. Wal ujub, nanti sifatnya ujub, merasa bangga diri. Wal istitot tuh, dan terlalu bersemangat dalam hal-hal batil. Awas ditulis. Wal istitotu, terlalu semangat dalam hal-hal batil yang dia nggak menyadarinya bahwa itu batil, atau dia menyadarinya saking semangatnya barang kang batil juga ikut dimeriahkan. Nah, ini saking cerdasnya kecerdasan emosional. Makanya kecerdasan emosional aja terlalu cerdas, sedeng-sedeng bae lah menanu kok. Goblok nemen ya aja, pinter nemen ya aja, tengah-tengah bae dari cerdasnya emosi itu. Tapi kalau cerdasnya akal harus maksimal, cerdasnya spiritual harus maksimal. Tapi cerdasnya emosi aja terlalu pinter. Aring itu ngabangan pinter kabeh ji. Pinter kabeh. Walahalan iku kadue wasibhu dalik dan lain-lainnya. Walahalan iku kadue ifrot. Walahalan kadue kuatul ghadab, saya salah tadi. Tafrid, ada makna tafrid. Juga sak dhuwure kenemenen. Padha bae ini. 11 12. Yasduru, nanti muncul anhu dari tafrid opo al muhana, ya sifat hina. Tuh. Akhirnya dia itu menjadi orang yang tidak berharga, kayak wong bertindak sekarepe dhewe, sembrono, ya toh. Akhirnya apa? Endingnya dia hina di mata masyarakat, wadullah, dan rendah di mata masyarakat. Saking cerdasnya emosinya sehingga membuahkan kehinaan buat orang tersebut. Ya bagaimana nggak hina ketika legek, ketika ujub, ketika kibir, ketika riya dan lain sebagainya. Wal jaza, dan hidupnya akan selalu nelongso, menderita batinnya. Menderita batinnya karena dia sudah bekerja dengan semangat, tapi yang dikerjakan secara emosi, tapi direspon di masyarakat tidak baik. Akhirnya kan Rasulullah, cemet kurang ajar, kene semangat kok ora dihargai. Ya karena kesemangatnya terlalu emosi sampai aneh. Wal ingkibad, akhirnya timbul malas. Ma'atanawulil haq, untuk menggapai hal-hal yang positif atau bisa sampai kepada kebenaran al-wajib yang seharusnya ditemukan. Akhirnya malas untuk menggapai kebenaran, dia sudah malas terlebih dahulu. Inilah faktor keputusasaan yang muncul sebab saking cerdasnya kecerdasan emosi. Wa amma kuwatu syahwat. Adapun kekuatan syahwat, syahwat itu keinginan. Syahwat pengen mangan, pengen turu, pengen kelon, gitu. Syahwat falaha iktidalun juga sama, ada yang tengah-tengah. Sedengan bae sebulan ya pirang dina ikolah. Tengah-tengah. Yusama, maka ketika syahwat itu stabil tengah-tengah maka disebut al-ifah. No, keinginan apapun ketika ambil yang tengah-tengah, iku maka disebut al-ifah. Dia terjaga. Al-ifah itu kumarekso, artinya terjaga. Terjaga itu betul-betul tidak terjerumus hal yang merugikan fatal. Namanya ifah.
Kalau sudah muncul dari kekuatan syahwat, muncul sifat ifah, maka buahnya yasduru akan berbuah, akan muncul opo as-sakho, karakter loman, dermawan. Nih, syahwat ketika stabil, orang itu berjiwa sakho, dermawan. Wasobru, berjiwa proaktif, tidak pasif. Jemput bola aja mbleger nunggu bola, jemput bola. Wal wara'u, dan akan bisa membuahkan sifat wirai. Wal musa'adah, dan punya karakter suka membantu. Wakilatu toma, blekaken ngayal. Blekaken ngayal, blekaken ngarep-arep hartane wong. Itu namanya kilatu toma. Nah, inilah buah daripada iktidalus kuwatis syahwat. Tapi awas loh, sing syahwati kuat tapi dibelen, distabiliser, dipai penyeimbang, digawe tengah-tengah, digawe pola yang tengah-tengah. Bukan syahwat yang lemah ya, bukan yang lemah syahwat. Kalau yang lemah syahwat nggak akan muncul sifat-sifat begini, ifah, sifat sabar, sifat sakho, nggak muncul kalau lemah syahwat tuh. Lemah syahwat sih. Arepan loman sengendi duit makayo beli kiyeng, ya kan? Ya lemah syahwat. Ini kang syahwat kang kuat, kang mekaye wekel beli. Oh, tapi wekele tapi diimbangi kang sedengan. Oh, nggak muncul asal iyalah mekayo wekel si kudu ya. Tapi sewekel-wekele kaderku ditinggal kabeh, ya wis bela separuh tak sedekahaken. Nah, itu maksudnya mekono. Jadi sifat dermawane muncul karena tadi ada belen. Tuh. Tapi lamunan kuatus syahwate enggak belen kan, alah pegel-pegel mekayo dewek, pegel-pegel dewek ngapain dinak-nak ning wong. Nah, kan mekoten. Makanya itu mutlak diperlukan untuk penyeimbang kuatus syahwat. Terus walahalan iku kadue kuatus syahwat ifrotun, nemen, kenemenen, yasduru akan muncul anhu dari ifrot opo al khirsu, rakus. Orang ketika kuat syahwatnya kenemenen pasti rakus, ya kan? Rabi wis telu blih, ayu kabeh. Karena sugi sih karena rakus sampai rabine wong disasak sisan. Nah, ya kan? Ini karena rakus. Wasyaroh, sama maknanya derembo. Derembo itu terlalu rakus, saroh. Saroh rakus sama. Wasibuhuma, dan yang menyerupai khirsu, rakus dunia, dan saroh rakus hal-hal apa sajalah, entah itu makanan, minuman, materi, jabatan, dan sebagainya. Walahalan iku kadue si kuatul ghadab tafrid, utawi tafrid juga terlalu nemen. Kalau sudah muncul tafrid, yasduru akan keluar anhu dari tafrid opo al hasud, nantinya punya karakter hasud, wal musyatamatu, dan sifat adu domba, wal atabu, punya sikap mencela, wasibudalik, dan lain-lainnya. Titik. Ekomading. Wa fa ummahatu mahasinil akhlak, dicatat nih, di garis bawahi, utawi induk daripada akhlak terpuji, akhlak mulia, akhlak yang bagus, budi pekerti yang sempurna. Ini induknya ini loh. Satu, al hikmah. Iku al hikmatu. Apa makna hikmah? Ngaji tasawuf. Ini induk. Induke bagi kula-kulaan loh. Nek hikmah bagine para aulia beda maneh. Hikmah bagi para ambia beda lagi. Terus golongan kula-kulaan ngaji tasawuf kang tenteng, kang wekel bae. Dapat induk mahasinul akhlak. Yang kedua wasyajaah, kendel. Kendele mau tadi muncule dari syahwate kuat tapi digawe tengah-tengah, akhirnya timbul sajaah. Yang ketiga sifat aifah,
Ifah itu sahwati kuat, terus digawe tengah-tengah, akhirnya dermawan dan sifat sabar. Itu namanya ifah. Wal adlu, dan punya karakter adil. Wa al mukammilu, kang menyempurnakan likuli wahidatin, dalam setiap yang satu, minas salas, dari sifat yang 3 di atas tadi itu. Ummahat yang 3 sifat mahmudah, ini penguatnya disebut ummahatu mahasinil akhlak, itu menyempurnakan 3 ummahat mahmudatil akhlak atau akhlakil mahmudah. Berarti ada berapa nih? 1 hikmah, 2 saja'ah, 3 ifah, 4 adil, 5 ya, yang semuanya itu menyempurnakan yang 3. Ini yang keempat, berarti yang keempat inilah yang menyempurnakan induk yang 3 di atas tadi. Tadi sing keempat itu disebut hikmah, saja'ah, ifah, dan adlu. Itu sebagai penyeimbang induk akhlakul karimah, penyeimbang induk adabul mulia. Itu adalah ini 4-4-nya ini, hikmah, syaja'ah, ifah, dan adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wama siwadalik, utawi yang selebihnya atau selain itu, wama utawi hal-hal siwadalik yang selain ummahat timahasinil akhlak, iku furu'un, hanya cabang. Selain yang 4 di atas ini, itu hanya anak cabang. Ya, anak cabang dari perusahaan induk. Furu'un lihadil arba'ah. Walam yablu, tidak akan bisa sampai kamalahadihil arba', bisa sampai sempurna 4 karakter ini, sempurna bisa tuntas, sopo kang lam yablug illa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Kanjeng Nabi yang mampu menyempurnakan ummahatil mahmudah, ummahatil makarimil akhlak. Makanya Kanjeng Nabi dijuluki akhlakuhul Quran. Yaitu tadi ajalul hikmah adalah Al-Quran. Maka Kanjeng Nabi sing paling sempurna, dan tidak akan ada yang bisa sampai kesempurnaan 4-4-nya ini kecuali Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiku, utawi mohon bimbingan, taufik dan hidayah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun fi bayani hadits tawaddu, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.